Suami menghinaku miskin saat aku datang di acara pernikahannya. Dia tidak tahu jika hotel yang dia sewa itu milikku. Lalu kupermalukan dia dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Jari-jariku kaku, seolah kehilangan tenaga untuk sekadar menggulir ke bawah. Di sana, terpampang sebuah gambar undangan digital dengan desain yang anggun, bunga mawar putih dipadu dengan sentuhan emas, huruf kaligrafi elegan, dan hiasan mewah yang hanya biasa kulihat di acara pernikahan para selebritas. Namun, yang membuat nafasku tercekat bukanlah desainnya, melainkan nama yang tertulis jelas di sana. Nama yang dulu sering kusebut dalam doa. Nama yang pernah kusematkan dalam setiap rencana hidupku. Nama mantan suamiku. Mataku berkaca-kaca. Tenggorokanku terasa kering, seperti baru menelan pasir. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, kecewa, sedih, atau justru hampa. Yang pasti, undangan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada belati tajam. Yang lebih menyesakan, aku tak mendengarnya langsung dari mulutnya. Tidak ada pesan singkat, tidak ada kabar baik-baik. Aku bahkan tidak tahu ia sedang dekat dengan seseorang. Justru seluruh dunia lebih dulu tahu, lewat unggahan media sosial yang dengan cepat menyebar. Sementara aku, wanita yang pernah menemaninya bertahun-tahun, yang pernah berbagi suka duka dengannya, baru mengetahuinya sebagai orang luar. Aku menggulir layar. Foto mereka terpampang di sana. Ia berdiri gagah dengan setelan jas hitam yang tampak mahal. Senyumnya lebar, matanya berbinar, seperti lelaki yang mendapatkan seluruh dunia. Di sampingnya, seorang wanita muda tersenyum anggun dengan gaun putih modern, wajahnya dilapisi riasan sempurna. Mereka tampak serasi, nyaris seperti pasangan dari majalah gaya hidup. Komentar-komentar memenuhi unggahan itu. Masya Allah, pasangan idaman. Semoga langgeng ya, doa terbaik untuk kalian berdua. Akhirnya, setelah lama menunggu, waktunya bahagia lagi. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Doa-doa manis itu seperti garam yang ditaburkan ke atas luka yang masih menganga. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tak tahu bahwa lelaki itu meninggalkan seorang perempuan yang pernah bertaruh habis-habisan demi membangunnya. Mereka hanya melihat akhir yang indah, tanpa tahu cerita kelam di baliknya. Tanganku bergetar. Ingatanku melayang pada masa-masa ketika kami masih hidup bersama. Saat itu, kami hanya tinggal di rumah kontrakan sederhana, dengan dinding yang catnya mulai mengelupas. Aku menemaninya meniti usaha kecil, ikut menahan lapar ketika dagangan tak laku. Pernah suatu malam, kami hanya makan nasi dengan garam karena tak punya cukup uang. Aku tak mengeluh, sebab aku percaya perjuangan itu akan berbuah manis suatu saat. Tapi ternyata, manisnya bukan untukku. Aku hanya menanam dan menyiram, sementara bunga yang tumbuh dipetik orang lain. Aku menutup mata, mengingat detik-detik perpisahan kami. Kata-katanya dingin, tanpa sedikit pun empati. Kita sudah tidak sejalan lagi, katanya singkat kala itu. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung langkahku, bukan membebaniku. Aku masih ingat bagaimana tubuhku gemetar mendengarnya. Aku dianggap beban, padahal setiap keringatku adalah bukti kesetiaan. Saat itu aku menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena merasa direndahkan. Dan kini, undangan ini seperti pengingat pahit bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Bahkan, kini digores lebih dalam lagi. Aku menatap nama tempat yang tertera di undangan digital itu, sebuah hotel berbintang 5 di pusat kota. Hotel yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan saat melewati jalan besar. Betapa sering aku bermimpi, mungkin suatu hari aku bisa masuk ke sana, sekadar makan malam berdua dengannya. Tapi mimpi itu tak pernah terjadi. Kini, ia justru merayakan hari bahagia bersama wanita lain di tempat yang dulu bahkan tak sanggup ia bayangkan ketika masih bersamaku.
Rasanya seolah Tuhan sengaja menunjukkan betapa timpangnya nasibku dibanding dirinya. Aku yang ditinggalkan, kini hanya bisa menatap dari kejauhan. Sementara ia melangkah ke atas pelaminan dengan penuh percaya diri. Tak lama, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama. "Dina, kamu udah lihat belum? Mantanmu mau nikah minggu depan." "Wah, gila sih. Pestanya di Hotel Bintang 5. Katanya semua pejabat kota diundang. Kamu kuat, kan?" Aku membaca pesan itu dengan dada sesak. Kuat? Aku sendiri tak tahu. Yang jelas, setiap kali nama itu disebut, hatiku seperti diremas. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk dari kerabat jauh. "Kamu dapat undangan juga enggak? Kok bisa-bisanya ya dia nikah megah gitu? Kasihan kamu, padahal dulu yang dampingin dia susahkan kamu." Aku memejamkan mata. Kalimat-kalimat itu semakin menusuk. Aku tahu mereka tak bermaksud jahat, tapi setiap kata justru membuatku semakin terpojok. Dunia seakan ikut mengingatkanku pada kegagalanku. Aku meletakkan ponsel di meja, menarik napas panjang, namun tak mampu menahan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipiku. Undangan itu bukan sekadar kabar. Ia adalah goresan luka yang membuka kembali seluruh sakit yang pernah kurasakan. Aku tahu aku harus bangkit. Aku tahu aku harus kuat. Tapi malam itu, di kamar yang sunyi, aku hanya bisa menangis dalam diam. Menangisi cinta yang pernah kuberi sepenuh hati, tapi tak pernah dihargai. Kenangan itu datang begitu saja, seperti gelombang pasang yang menghantam pantai tanpa bisa kutolak. Rasanya baru kemarin aku mendengar kalimat dingin darinya. Kalimat yang tak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu, ia pulang larut dengan wajah masam, lalu tanpa basa-basi berkata, "Aku rasa kita tidak bisa bersama lagi. Kamu bukan pasangan yang bisa mendukung langkahku." Aku masih ingat betul bagaimana tubuhku langsung kehilangan tenaga. Aku berusaha menahan tangis di depan matanya, namun air mata jatuh juga, mengalir begitu deras. Bukankah aku selalu ada di sisinya? Bukankah aku yang menemaninya kala ia masih berjuang dari nol? Bukankah aku yang menjaga rumah, menjaga namanya, menjaga harga dirinya di hadapan orang lain? Tapi rupanya semua itu tak cukup. Di matanya, aku hanyalah batu pemberat, bukan sayap yang membantunya terbang. Hari-hari setelah perceraian itu menjadi hari tergelap dalam hidupku. Aku sering termenung di pojok kamar, menatap foto-foto pernikahan kami yang akhirnya kusingkirkan ke dalam kotak. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak cukup, tidak layak, dan tidak diinginkan oleh orang yang pernah kau cintai dengan seluruh hidupmu. Dan kini, setelah undangan itu tersebar, luka lama yang sudah berusaha kututup rapat kembali menganga. Wajahnya yang kini tampak bahagia dengan wanita lain justru membuatku semakin sadar betapa dalam ia menganggapku tak pernah berarti. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku gelisah, memutar kembali setiap percakapan terakhir kami. Kata-katanya terus terngiang, menusuk telinga dan hatiku. Aku bertanya-tanya, apa aku memang seburuk itu? Apakah benar aku tak sepadan dengannya? Atau justru aku telah menjadi korban ambisi butanya yang tak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki? Pagi harinya, kabar pernikahannya sudah menjadi buah bibir. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik di belakangku. Aku tahu, karena telingaku terlalu peka pada nada suara yang mendadak lirih setiap aku lewat. Kasihan ya, ditinggal begitu saja. Sekarang mantannya nikah lagi sama anak pejabat katanya. Iya, pantas aja megah sekali. Memang beda kelas. Kalau sama dia dulu kan gak punya apa-apa. Aku berjalan cepat melewati mereka, pura-pura tak mendengar. Padahal setiap kata itu bagai panah beracun yang menancap di dadaku. Aku ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu apa-apa, bahwa aku pernah menjadi bagian dari perjuangannya, bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa pengorbananku. Tapi untuk apa? Kata-kata itu hanya akan menguap di udara, sementara aku tetap akan dipandang sebagai mantan istri yang gagal. Di rumah, aku kembali menangis. Kali ini bukan hanya karena rindu, tapi karena harga diriku tercabik-cabik.
Rasanya aku seperti sedang dipermalukan di depan banyak orang, tanpa bisa membela diri. Sore itu, aku duduk sendirian di teras, menatap langit yang mulai jingga. Aku mencoba menenangkan diri dengan segelas teh hangat, tapi tangan ini masih bergetar. Aku merasa begitu kecil, begitu rapuh. Seolah semua perjuangan yang kulalui sia-sia, tidak pernah diakui. Namun di sela-sela keputusasaan itu, ada bisikan kecil dalam hati. Bisikan yang berkata bahwa mungkin inilah waktunya aku benar-benar menutup pintu masa lalu. Mungkin Tuhan sengaja membuka kembali luka lama ini bukan untuk melemahkanku, melainkan untuk mengajarkanku agar tidak lagi menoleh ke belakang. Tapi bisikan itu terasa samar, tenggelam oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Yang jelas, malam itu aku kembali sadar. Aku sendirian, menghadapi tatapan iba orang-orang, menghadapi gosip yang beredar, menghadapi luka yang makin menganga. Dan yang paling menyakitkan, aku masih harus menghadapi hari ketika pernikahan itu benar-benar berlangsung. Hari di mana luka lama akan kembali ditaburi garam segar di hadapan banyak orang. Hari demi hari menjelang tanggal pernikahan itu terasa seperti siksaan yang tak berujung. Nama mereka terus berputar di kepalaku. Wajah mereka seakan menghantuiku bahkan dalam tidur yang singkat. Aku berusaha menutup mata, mengalihkan perhatian, tapi undangan itu seolah selalu melayang-layang di udara, menempel di retina mataku. Hingga akhirnya, datang sebuah amplop putih ke rumah. Undangan fisik. Bukan hanya undangan digital yang beredar di media sosial, tapi undangan nyata dengan tinta emas timbul, harum wangi bunga kertas yang mahal. Namaku tercetak jelas di sana. Tidak salah lagi, mereka benar-benar ingin aku tahu. Aku menatap undangan itu lama, sampai kertasnya hampir kusobek dengan genggaman yang terlalu kencang. Rasanya ingin kubakar saja, biar lenyap dari pandangan. Namun entah mengapa, aku malah meletakkannya di meja, lalu kembali menatapnya setiap kali lewat. Seakan aku sedang menguji diriku sendiri. Seberapa kuat aku bisa bertahan menghadapi kenyataan pahit ini? Hari itu aku duduk di depan cermin berjam-jam. Bertanya pada bayangan diriku sendiri, haruskah aku datang? Apa gunanya hadir di pesta yang jelas-jelas bukan untukku? Apa tidak cukup sudah semua luka yang ia torehkan? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada suara lain dalam hatiku. Suara yang mengatakan bahwa mungkin aku harus hadir. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk merusak, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku masih sanggup berdiri di hadapan semua orang, meski aku tahu aku akan diperhatikan, diukur, bahkan mungkin dihina. Ya, aku harus hadir. Keputusan itu tak mudah. Hatiku berperang. Tapi akhirnya aku sadar, jika aku bersembunyi, orang-orang hanya akan semakin menganggapku kalah. Semakin menganggap aku wanita malang yang hancur karena ditinggalkan. Tidak. Aku harus hadir, meski hanya dengan pakaian sederhana, meski aku tahu semua mata akan menilai. Malam sebelum hari itu, aku membuka lemari. Tidak banyak pilihan. Aku menyingkirkan baju-baju lama yang warnanya mulai pudar, mencari sesuatu yang paling pantas. Di pojok lemari, aku menemukan sebuah gaun lama berwarna biru tua. Gaun itu kubeli dulu dengan susah payah untuk menghadiri sebuah acara sederhana bersama dia, lelaki yang kini menjadi pengantin orang lain. Rasanya ironis sekali harus mengenakan gaun itu, tapi entah mengapa, aku merasa itu pilihan terbaik. Aku meraba kainnya. Masih cukup layak, meski tak semewah gaun wanita yang akan mendampinginya nanti. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lelah. Lingkar hitam di bawah mata tak bisa sepenuhnya tertutupi. Namun aku memutuskan, biarlah orang melihatku apa adanya. Aku tidak perlu berdandan berlebihan hanya untuk membuktikan sesuatu. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan. Bagaimana jika semua orang memandangku rendah? Bagaimana jika ia pura-pura tak mengenaliku? Atau justru lebih buruk, bagaimana jika ia tersenyum sinis saat melihatku? Seakan ingin berkata, lihatlah, tanpa kamu aku lebih bahagia. Namun di sela ketakutanku, ada juga secercah keberanian. Keberanian untuk menatap kenyataan pahit itu langsung di depan mata. Pagi pun datang.
Aku bangun lebih awal, menyiapkan diri. Rambutku kutata sederhana, hanya kusisir rapi dan kugelung rendah. Aku mengenakan gaun biru tua itu, dipadukan dengan selendang tipis yang kusimpan rapi selama bertahun-tahun. Di telingaku, anting kecil pemberian ibuku masih tergantung. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya diriku yang sederhana. Ketika aku menatap cermin untuk terakhir kalinya, aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. Kamu kuat. Kamu tidak datang untuk dia. Kamu datang untuk dirimu sendiri. Dan dengan langkah pelan namun mantap, aku keluar rumah. Di jalan menuju hotel berbintang itu, jantungku berdetak kencang. Gedung megah itu semakin dekat, menjulang dengan lampu-lampu mewah dan karpet merah yang terbentang. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran. Para tamu berdandan glamor turun satu persatu. Sementara aku, dengan gaun lamaku, berjalan sendirian melewati kerumunan. Tatapan-tatapan mulai terasa. Ada yang sekadar melirik singkat, ada yang menatap lebih lama dengan ekspresi tak terduga. Aku pura-pura tak peduli, meski dalam hati aku bergetar hebat. Namun aku tahu satu hal, aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan mundur lagi. Langkahku terhenti sejenak begitu pintu putar kaca hotel itu menutup di belakangku. Lobi hotel berbintang 5 itu berkilau, lantainya dari marmer putih berkilap, langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal yang memantulkan cahaya ke segala arah. Aroma bunga segar bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu menyergap hidungku. Semua terlihat megah, begitu berbeda dengan dunia yang kutinggalkan di luar sana. Aku mencoba berjalan mantap, namun suara detak sepatu hak rendahku seperti terlalu nyaring di antara keramaian itu. Dan benar saja, perlahan aku merasakan tatapan-tatapan menusuk. 1, 2, lalu semakin banyak mata tertuju padaku. Seakan aku adalah tontonan asing di tempat itu. Bisikan-bisikan lirih mulai terdengar. Itu dia, mantan istrinya, kan? Astaga, berani juga datang. Lihat bajunya, aduh, sederhana sekali. Memang dasar tak tahu malu. Sudah ditinggal, masih nekat muncul. Aku menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahku lagi. Dalam hati aku berusaha berkata bahwa aku datang bukan untuk mereka. Aku datang demi diriku sendiri. Namun, kata-kata itu tidak cukup meredam getaran di dadaku. Aku berjalan melewati kerumunan tamu yang berpakaian glamor. Gaun-gaun panjang berkilau, jas mewah, perhiasan berkilat. Aku dengan gaun biru tuaku tampak kontras, seperti titik kusam di atas kanvas penuh warna. Tiba-tiba, di ujung ruangan aku melihatnya. Lelaki itu, mantan suamiku, berdiri gagah dengan jas hitam yang pas di tubuh, dasi sutra, sepatu mengilap. Senyumnya lebar. Meski berubah seketika ketika matanya menangkap kehadiranku. Ia terdiam sepersekian detik, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, sinis. Ia melangkah menghampiriku dengan langkah yang penuh percaya diri, disertai beberapa tamu yang memperhatikannya. Astaga! Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil yang sengaja dibuat keras agar orang lain mendengar. Kamu benar-benar datang? Dengan pakaian seperti ini. Darahku seolah berhenti mengalir. Namun ia tidak berhenti. Ia menatapku lekat-lekat, lalu menambahkan dengan suara lantang. Kenapa sih kamu nekat ke sini? Mau cari simpati? Atau cuma ingin bikin malu diri sendiri? Kamu pikir tempat ini cocok untuk orang seperti kamu? Beberapa tamu di sekitarnya tertawa pelan. Ada pula yang menutup mulut sambil berbisik. Aku bisa merasakan wajahku panas. Jantungku berdetak makin cepat. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak langsung menangis di hadapannya. Aku ingin sekali membalas. Ingin sekali berteriak bahwa aku dulu yang menemaninya ketika ia bukan siapa-siapa. Tapi lidahku keluh. Tatapannya menusuk lebih dalam. Ia mendekat, lalu berkata lebih pelan, namun tetap bisa terdengar oleh orang-orang di sekitar. Kamu miskin. Kamu tak tahu diri. Kehadiranmu di sini sama sekali tidak penting. Seharusnya kamu tetap bersembunyi saja di balik kesengsaraanmu.
Kalimat itu bagaikan palu besar yang menghantam kepalaku. Aku berdiri kaku, namun berusaha agar tubuhku tidak goyah. Aku bisa mendengar tawa sinis beberapa orang, bisa merasakan tatapan kasihan dari sebagian kecil tamu yang mungkin masih punya hati. Aku menelan ludah, mencoba membalas tatapannya dengan mata yang berusaha tegar. Dalam hati aku berbisik, aku datang bukan untukmu, bukan untuk mereka. Aku datang untuk diriku sendiri. Namun, kenyataannya sakit itu terlalu nyata. Kata-katanya seperti duri yang menancap dalam-dalam di jantungku. Setiap detik di lobi hotel itu terasa seperti siksaan panjang. Aku menguatkan langkah, memilih untuk tidak membalas hinaannya dengan kata-kata. Aku berjalan melewatinya dengan wajah tegak, meski air mataku sudah menunggu untuk jatuh kapan saja. Di belakangku, terdengar lagi bisikan-bisikan yang membuat dadaku sesak. Kasihannya, datang cuma bikin malu diri. Pantas ditinggal. Tapi di antara semua itu, aku tahu aku sudah membuat sebuah pilihan. Aku hadir. Aku berdiri. Aku tidak lari. Meski mereka merendahkanku, aku tetap ada di sana, menatap langsung kenyataan pahitku. Dan dari situ, aku mulai sadar, mungkin ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Aku berdiri di tengah gemerlap pesta itu, tubuhku kaku seperti patung, tapi di dalam dada, hatiku bergetar hebat. Kata-kata mantan suamiku barusan masih terngiang jelas, berulang-ulang seperti gema yang memekakkan telinga. Miskin, tak tahu diri, kehadiranmu tidak penting. Kalimat itu bukan sekadar ejekan. Itu adalah pisau yang merobek luka lama. Luka yang selama ini berusaha kututup rapat. Luka yang sudah kering, kini berdarah lagi. Aku menunduk sejenak, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan semua orang. Bagaimanapun, aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak boleh terlihat hancur, meski seluruh dunia seolah menertawaiku. Aku menggenggam erat jemariku, sampai nyeri di telapak tangan sedikit mengalihkan perih di hatiku. Lalu tiba-tiba, sekelebat kenangan muncul. Malam ketika ia pertama kali meninggalkanku. Malam penuh pertengkaran, air mata, dan suara pintu yang ditutup keras. Aku masih ingat bagaimana ia berdiri di ambang pintu dengan koper di tangannya, berkata dingin tanpa menoleh. Aku sudah tidak bisa lagi bersamamu. Kamu terlalu kecil untuk langkahku yang besar. Saat itu aku hampir roboh. Rasanya nafasku hilang. Aku ingin meraih tangannya, memohon agar ia tak pergi, tapi kakiku terpaku di lantai. Dan ketika pintu tertutup, aku tahu duniaku ikut runtuh. Kini, di pesta mewah ini, kata-kata barusan membuatku kembali ke malam itu. Rasa ditinggalkan, rasa diremehkan, rasa dianggap tak layak, semuanya menyeruak lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Aku mengangkat wajah, mencoba menegakkan dagu. Walau mataku berkaca-kaca, aku ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri. Mereka boleh menertawakan bajuku yang sederhana, boleh meremehkan kehadiranku, tapi aku tidak akan memberikan kepuasan untuk melihatku menangis. Namun, di balik ketegaranku, ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Sebuah rahasia, sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Sebuah kebenaran yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat, bahkan dari dirinya. Aku menatapnya dari jauh, ia kini sibuk menyambut para tamu bersama wanita barunya yang tersenyum anggun. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Tapi hanya aku yang tahu, bahwa di balik senyumnya, ada kebenaran pahit yang tidak pernah ia ceritakan. Aku mengepalkan tangan. Biarlah, bisikku dalam hati, untuk saat ini aku diam. Aku tidak akan membalas hinaan dengan hinaan. Tapi suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Suasana di ruangan terasa semakin sesak. Tawa-tawa tamu menggema, musik pesta mengalun lembut, tapi bagiku, semua itu hanya kebisingan yang menutup rasa sakit. Setiap langkah kecilku terasa berat, seolah lantai marmer yang kukinjak menarikku jatuh ke dalam jurang. Aku memilih menyendiri di sudut ruangan, jauh dari kerumunan. Dari sana, aku bisa melihat jelas bagaimana semua mata tertuju pada pasangan pengantin itu,
sementara aku hanyalah bayangan asing di pojok gelap. Namun, meski perih, ada sesuatu yang berubah di dalam hatiku. Luka ini mungkin terulang, tapi kali ini aku tidak ingin larut terlalu lama. Ada amarah yang pelan-pelan tumbuh, bukan sekadar marah karena dihina, melainkan marah karena kebenaran yang kusimpan terlalu lama. Aku tahu, waktunya belum tiba untuk mengungkapkan semuanya. Tapi aku juga tahu, hari itu akan datang. Dan ketika tiba saatnya, ia yang pernah merendahkanku akan merasakan bagaimana rasanya dipandang hina di hadapan banyak orang. Aku menyentuh gaun biru tuaku, merasakan kainnya yang sederhana. Aku datang dengan niat untuk membuktikan ketegaran. Dan meski luka lama ini kembali terbuka, aku yakin dari sinilah kekuatanku akan tumbuh. Malam itu, di tengah pesta penuh kilau, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini menjadi akhir dari kisahku. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Hotel megah tempat pesta itu berlangsung adalah milikku. Setiap sudut bangunannya adalah saksi bisu dari perjuangan panjang yang tak pernah diketahui siapapun, bahkan oleh mantan suamiku sendiri. Aku menatap lampu kristal raksasa yang bergantung megah di atas lobi. Kilauannya memantulkan cahaya ke segala arah, menambah kesan mewah bagi siapapun yang melangkah masuk. Namun, di balik semua kemewahan itu, aku tahu betul cerita getir yang menjadi fondasi berdirinya bangunan ini. Dulu, setelah perceraian, aku hampir tak punya apa-apa. Hanya sisa tabungan kecil dan luka yang begitu dalam. Tapi dari titik nol itulah aku belajar bahwa kepedihan bisa menjadi bahan bakar untuk bergerak maju. Aku bekerja tanpa kenal lelah. Pagi aku mengajar les privat, sore menjadi penerjemah lepas, dan malam bekerja di sebuah restoran kecil. Tidurku tak pernah lebih dari 4 jam sehari. Tubuhku lelah, tapi hatiku dikuatkan oleh satu tekad. Aku tak boleh hancur hanya karena ditinggalkan. Hingga suatu hari, peluang itu datang. Seorang rekan lama yang bekerja di bidang properti mempercayaiku untuk mengelola sebuah proyek kecil. Dari situ, aku belajar banyak tentang bisnis, tentang bagaimana uang bekerja, dan bagaimana membangun sesuatu dari nol. Sedikit demi sedikit, aku menabung, berinvestasi, hingga akhirnya berani mengambil langkah besar, membangun hotel ini. Aku masih ingat jelas saat pertama kali berdiri di lahan kosong yang kini menjelma menjadi bangunan megah ini. Tanahnya berdebu, panas, dan hanya dipenuhi semak liar. Tak ada yang percaya padaku waktu itu. Banyak yang menertawakan, mengatakan bahwa aku hanya bermimpi terlalu tinggi. Tapi aku menjawab semua keraguan itu dengan kerja keras dan keyakinan. Dan kini, ironi itu begitu menusuk. Mantan suamiku berdiri gagah di panggung pelaminan, merasa menjadi raja di sebuah kerajaan yang sejatinya bukan miliknya. Ia merayakan cintanya yang baru di bawah atap yang kubangun dengan darah dan air mata. Ia berbangga diri di hadapan tamu undangan, tanpa pernah sadar bahwa langkahnya bergantung pada keringat perempuan yang pernah ia hina. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum getir yang penuh arti. Betapa dunia bisa berputar begitu cepat. Dulu, ia meninggalkanku dengan alasan aku tak punya apa-apa, bahwa aku hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Kini, tanpa disadarinya, ia merayakan momen terbesarnya di dalam ruang yang sepenuhnya adalah milikku. Aku tahu, belum saatnya membuka rahasia ini. Biarlah semua berjalan dulu. Aku ingin melihat sejauh mana kesombongan itu akan membawanya. Namun dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, ketika saat yang tepat tiba, aku akan mengungkapkan fakta yang tersimpan ini. Dan pada hari itu, bukan hanya luka lamaku yang akan sembuh, tapi aku juga akan menunjukkan pada dunia, bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang pernah ia buang, melainkan seseorang yang bisa berdiri lebih tinggi darinya. Aku tahu persis, pesta mewah ini hanyalah topeng yang menutupi kenyataan getir di baliknya. Dari laporan manajemen hotel yang kuterima sehari sebelum acara, pembayaran untuk paket pernikahan ini masih menggantung. Uang muka memang sudah dibayarkan, tapi sisanya, jumlah yang cukup besar, belum tersentuh sama sekali.
Koordinator acara sempat menghubungiku, gelisah dan gusar. Bu, kalau sampai tagihan ini tidak segera dilunasi, hotel akan menanggung kerugian besar. Tamu undangan yang datang bukan orang sembarangan. Nama baik kita bisa tercoreng kalau mereka tahu. Aku hanya menatap tenang layar ponsel waktu itu. Tenang saja, jawabku pelan. Lakukan pekerjaan seperti biasa. Jangan sampai ada pelayanan yang terganggu. Biarkan acaranya berjalan mulus, untuk sementara. Karena aku tahu, ada harga yang harus dibayar dari kesombongan mantan suamiku. Ia ingin terlihat bak raja di hadapan semua orang, menggelar pesta di hotel berbintang, mengenakan jas buatan desainer, menyajikan hidangan berlapis-lapis yang bahkan beberapa nama besar di kota ini tak mampu memesannya. Semua demi membungkus gengsinya, agar dunia percaya bahwa ia telah benar-benar bahagia bersama wanita pilihannya. Tapi aku juga tahu satu hal, ia tidak punya cukup harta untuk membiayai semua ini. Dulu, sebelum meninggalkanku, keuangan rumah tangga kami pun sudah morat-marit. Ia lebih sering membuang uang untuk foya-foya, nongkrong dengan teman-teman, memamerkan kemewahan palsu, daripada memikirkan masa depan. Hutang kartu kreditnya menumpuk, dan tak jarang aku yang diam-diam melunasinya dengan gajiku sendiri. Kini, pola itu kembali terulang. Bedanya, kali ini bukan aku yang harus menutupinya. Aku sudah bukan lagi perempuan yang ia anggap bisa diperas, bukan lagi sosok yang ia pandang sebelah mata untuk menanggung beban yang ia tinggalkan. Aku memandang panggung pelaminan dengan mata tajam, meski bibirku tersenyum seakan tak peduli. Mantan suamiku berdiri dengan dada membusung, menyambut tamu dengan penuh percaya diri. Ia mungkin merasa berhasil menaklukkanku lagi dengan penghinaan-penghinaan tadi. Ia merasa di atas angin, dikelilingi oleh teman-temannya yang tak henti-hentinya memuji pesta megah ini. Namun ia tak tahu, para staf hotel sudah mulai resah di belakang panggung. Aku melihat beberapa dari mereka saling berbisik, melirik ke arahku, seolah meminta izin untuk bertindak. Aku hanya mengangguk kecil, memberi isyarat agar tetap bersabar. Ada saatnya semua kepalsuan ini akan kurobek. Di tengah riuhnya pesta, aku teringat kembali betapa sering dulu aku merasa terhina karena harus menutup lubang-lubang keuangan yang ia buat. Betapa sering aku menggadaikan perhiasanku, menjual barang-barang pribadiku, hanya demi menambal gaya hidupnya yang tak pernah merasa cukup. Semua itu ia balas dengan pengkhianatan, dengan kata-kata bahwa aku perempuan miskin yang tak pantas berdiri di sisinya. Kini aku menyaksikan sendiri bagaimana ia mengulang kesalahan yang sama. Bedanya, kali ini bukan aku yang menjadi korban, melainkan dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang. Dunia memang punya caranya sendiri untuk mengatur keadilan. Dan aku akan menunggu, hingga waktunya tepat, ketika seluruh tamu undangan harus tahu siapa sebenarnya yang berdiri gagah di panggung itu. Seorang pria yang pesta megahnya hanyalah ilusi, ditopang oleh hutang yang menjerat. Acara berlangsung dengan meriah, bahkan terlalu meriah untuk seseorang yang kutahu hidupnya dibangun dari hutang. Musik mengalun dari orkestra yang sengaja didatangkan dari luar kota. Denting biola berpadu dengan petikan piano, menebar suasana elegan di seluruh ruangan. Tarian tradisional pun digelar. Para penari berbalut kostum warna-warni menari anggun, seolah ingin menunjukkan bahwa pesta ini tak hanya megah, tapi juga berkelas. Para tamu undangan bertepuk tangan, tertawa, dan mengobrol dengan penuh kegembiraan. Gelas-gelas kristal berisi anggur mahal beradu, piring-piring porselen berisi hidangan lezat diletakkan dengan hati-hati di meja panjang yang dihiasi bunga segar. Aroma daging panggang dan rempah bercampur dengan wangi parfum tamu-tamu yang berusaha tampil semewah mungkin. Dari kejauhan, pesta ini terlihat sempurna, seakan tak ada satu celah pun yang bisa dipertanyakan. Namun, aku yang berdiri di antara kerumunan itu hanya bisa melihat semua ini sebagai sandiwara besar. Di atas panggung, mantan suamiku berdiri dengan dada membusung. Jas hitamnya berkilau, dasinya terikat rapi, dan di sampingnya berdiri wanita yang kini resmi menjadi istrinya, berbalut gaun putih panjang yang menjuntai anggun. Mereka melambai pada tamu-tamu yang berbaris memberi ucapan selamat. Terima kasih,
Lihatlah betapa bahagianya kami. Suara mantan suamiku terdengar nyaring melalui pengeras suara, penuh kesombongan. Senyumnya lebar, terlalu lebar, seperti seseorang yang tak sekadar bahagia, tapi juga ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia telah menang. Kata-katanya terasa seperti anak panah yang melesat tepat ke arahku. Meski ia tidak menyebut namaku, aku tahu betul siapa yang ia maksud dengan sindiran-sindiran itu. Dulu banyak yang meragukan saya. Ada yang bilang saya tak akan mampu berdiri setinggi ini. Tapi lihatlah, saya buktikan hari ini, saya mampu memberikan pesta yang tak kalah dari para bangsawan. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada pula yang bertepuk tangan sambil mengangguk-angguk. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, tentang tagihan-tagihan yang belum terbayar, tentang semua kepura-puraan yang ia paksakan demi menutupi rapuhnya harga dirinya. Aku hanya berdiri tenang. Hati ini memang perih, tapi juga terasa dingin oleh pengetahuan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Aku bisa saja berdiri sekarang, maju ke depan, merobek tabir kebohongan itu di hadapan semua orang. Tapi aku menahan diri. Ada rasa puas tersendiri menyaksikan bagaimana ia larut dalam kesombongannya sendiri, tanpa sadar bahwa dirinya sedang berjalan menuju jurang. Di sekelilingku, bisik-bisik mulai terdengar. Ada beberapa tamu yang melirik ke arahku, seolah bertanya-tanya mengapa aku hadir dengan pakaian sederhana di tengah pesta penuh glamor. Ada pula yang saling berbisik, itu kan mantan istrinya. Aku bisa merasakan tatapan iba bercampur ejekan, seperti mereka sedang menilai, menimbang, membandingkan aku dengan wanita yang kini berdiri di pelaminan. Namun aku tetap tegak. Aku tidak datang untuk bersaing. Aku datang untuk menyaksikan, dan pada akhirnya, untuk mengungkap. Lampu sorot kemudian diarahkan ke panggung. Seorang MC dengan suara menggelegar mengumumkan, "Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan pengantin baru kita untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka tarian pertama malam ini." Tepuk tangan bergemuruh, musik berubah lebih dramatis, dan pasangan itu berdiri di tengah panggung, siap menari. Mantan suamiku menggenggam tangan istrinya dengan senyum penuh kemenangan. Aku menahan napas sejenak, lalu membiarkannya mengalir perlahan. Puncak acara ini adalah titik tertinggi dari semua kepalsuan yang ia bangun. Dan aku tahu, setelah puncak, hanya ada jalan menurun. Suasana ruangan yang tadinya riuh oleh tawa dan musik tiba-tiba menjadi hening ketika aku melangkah maju. Denting sendok ke gelas berhenti. Bisikan kecil terputus, bahkan musik pengiring yang lembut pun terasa seperti lenyap begitu saja. Semua mata kini tertuju padaku. Satu-satunya sosok yang melangkah ke arah mikrofon dengan gaun sederhana yang tampak asing di tengah lautan busana glamor. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu, sebagian penuh ejekan, sebagian penuh rasa ingin tahu, dan sebagian lainnya hanya menunggu tontonan menarik apa yang akan terjadi. Aku tahu, di balik bisikan mereka, nama, mantan istri, sudah berulang kali disebut. Mantan suamiku menatapku dengan wajah kaku. Senyum angkuhnya yang tadi begitu lebar perlahan memudar. Ia membungkuk sedikit ke arahku, berbisik dengan nada geram, "Jangan macam-macam. Jangan berani mempermalukan aku di depan tamu." Aku menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum penurut, melainkan senyum seseorang yang telah lama menahan luka dan kini siap menghadapinya. Aku berdiri tegak di depan mikrofon. Suara nafasku sendiri terdengar jelas di telingaku. Dada ini berdebar, tapi tekadku jauh lebih kuat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapku pelan namun tegas. Suara itu menggema ke seluruh ruangan, memantul dari dinding kaca dan lampu kristal. Semua orang diam, menunggu apa yang akan kukatakan. Aku berhenti sejenak, menatap ke arah para tamu. Ada wajah-wajah yang kukenal, sahabat lama, keluarga jauh, juga rekan bisnis yang dulu sering menyaksikan betapa aku diremehkan oleh pria yang kini berdiri gagah di pelaminan. Hari ini adalah hari yang katanya penuh kebahagiaan. Aku memulai. Hari ketika dua insan bersatu dalam janji suci. Dan aku berdiri di sini, bukan untuk merusak kebahagiaan itu. Aku datang untuk memberi sebuah pengingat, bahwa di balik gemerlap lampu, musik,
dan hiasan mewah, ada kenyataan yang tidak boleh dilupakan. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, seperti ombak kecil yang bergulung. Sebagian tamu mencondongkan tubuh ke depan, menunggu kalimat berikutnya. Aku menoleh sekilas ke arah mantan suamiku. Ia tersenyum kaku, tapi matanya penuh ancaman. Istrinya yang baru berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya erat, seakan takut sesuatu yang besar akan terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya pernah berdiri di posisi yang sama dengan perempuan itu, di samping seorang pria yang mengaku bisa membahagiakan saya. Tapi kenyataan berkata lain. Saya ditinggalkan, diremehkan, dianggap tidak sepadan hanya karena saya tidak bisa memenuhi ukuran duniawi yang ia banggakan. Beberapa tamu terdiam, sebagian lainnya tampak kaget. Ada yang menunduk, ada pula yang saling melirik, seolah kata-kataku menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kisah pribadi. Aku melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Dan hari ini, saya berdiri di sini, di tempat yang kalian semua puji sebagai hotel megah, bukan sebagai tamu biasa. Saya berdiri sebagai pemilik dari hotel ini. Ruangan seketika gempar. Suara desahan kaget, teriakan kecil, dan bisikan keras bercampur menjadi satu. Semua mata kini bukan hanya menatapku, tapi juga menoleh ke arah mantan suamiku. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya, sementara istrinya yang baru tampak linglung, seakan baru saja mendengar kabar yang mustahil. Aku menunduk sedikit, memberi jeda agar setiap kata-kataku benar-benar meresap. Lalu aku menambahkan, dan lebih dari itu, pesta yang kalian saksikan hari ini, semua kemegahan yang ia banggakan, sejatinya belum lunas dibayar. Ya, semua ini masih ditopang oleh hutang yang belum diselesaikan. Suasana ruangan pecah. Beberapa tamu saling berbisik dengan nada keras. Ada yang tertawa sinis, ada yang hanya bisa menutup mulut dengan tangan, menahan keterkejutan. Aku menatap wajah mantan suamiku sekali lagi. Kali ini aku tak lagi melihat kesombongan, hanya kepanikan. Ia mencoba merebut mikrofon dariku, tapi aku menghindar dengan tenang. Jangan salah paham, ujarku lagi. Suaraku tetap tenang meski di dalam hati ada badai emosi. Saya tidak berdiri di sini untuk balas dendam. Saya berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa kesombongan yang dibangun di atas kebohongan, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Tepat setelah kata-kata itu meluncur, ruangan kembali hening. Hening yang berat, hening yang menekan, seolah semua orang baru saja menyaksikan sebuah topeng tersobek di depan mata mereka. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa bebas. Aku berbicara tenang namun tegas. Pernikahan ini memang indah, tapi sayang, masih ada hutang yang menumpuk. Sebagai pemilik hotel ini, izinkan aku mengingatkan bahwa biaya pesta megah ini belum dibayar. Begitu kalimat itu meluncur dari bibirku, suasana ruangan sontak membeku. Tepuk tangan yang baru saja menggema lenyap seketika, digantikan keheningan yang menekan. Gelas-gelas kristal berhenti beradu, sendok di atas piring berhenti bergerak, dan musik yang masih mengalun pun terasa bagai suara sumbang yang tak lagi sesuai dengan keadaan. Aku berdiri tegak, memandangi kerumunan tamu yang kini menatapku dengan campuran keterkejutan dan rasa ingin tahu. Ada yang menutupi mulut dengan tangan, ada yang saling berbisik dengan mata membelalak, bahkan ada pula yang sudah menahan senyum sinis, menikmati bagaimana pesta megah ini perlahan runtuh dari dalam. Wajah mantan suamiku pucat pasi. Keringat tipis mulai membasahi dahinya meski pendingin ruangan bekerja dengan maksimal. Ia berusaha tertawa kecil. Sebuah tawa yang jelas dipaksakan. "Ah, ini hanya kesalahpahaman kecil," katanya tergagap, berusaha menjaga wibawa di hadapan para tamu. "Segalanya sudah diatur, hanya masalah administrasi saja." Namun aku tidak bergeming. Aku menatapnya lurus, senyum tipisku penuh arti. "Kesalahpahaman kecil," ulangku, suaraku cukup keras agar terdengar jelas ke seluruh ruangan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang hadir di sini, izinkan saya mengoreksi. Tagihan pesta ini bukan sekadar administrasi.
Jumlahnya ratusan juta rupiah, dan hingga detik ini, belum sepeser pun dilunasi. Staf hotel saya sudah berulang kali meminta kejelasan, tapi tak kunjung mendapat jawaban. Jadi saya rasa, sudah saatnya kebenaran ini diketahui oleh semua yang hadir. Riuh rendah mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang berdecak, bahkan ada yang berani berkomentar lantang. Jadi pesta sebesar ini, masih ngutang. Istri barunya, yang sejak tadi berdiri di sampingnya dengan senyum gugup, kini tampak goyah. Tangannya yang menggenggam lengan suamiku mulai bergetar. Wajahnya merah padam, menunduk malu, tak berani menatap para tamu yang sudah berbisik-bisik sambil menuding ke arahnya. Aku melanjutkan, masih dengan nada tenang. Seharusnya sebuah pernikahan menjadi momen suci. Namun sungguh disayangkan ketika kebahagiaan dirayakan dengan kemewahan palsu, ditopang oleh hutang dan kesombongan. Saya berbicara bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Jangan sampai kalian terjebak dalam ilusi yang hanya memuaskan gengsi, tapi melukai harga diri. Kalimat itu mengguncang ruangan. Suasana mendadak tegang, tapi di balik ketegangan itu, ada semacam kelegaan dalam diriku. Kata-kata yang selama ini tertahan akhirnya keluar, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang membuat semuanya jelas. Mantan suamiku mencoba menyela. Kau hanya cemburu. Kau datang ke sini untuk merusak kebahagiaan kami. Suaranya meninggi, nyaris histeris. Aku menatapnya tanpa gentar. Cemburu? Tanyaku datar. Tidak. Aku tidak iri sedikitpun. Justru aku bersyukur tidak lagi terikat dengan seseorang yang lebih peduli pada gengsi daripada kejujuran. Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Tepat setelah kata-kata itu, suara tamu undangan semakin riuh. Ada yang diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam, ada yang dengan terang-terangan tersenyum sinis sambil menatap ke arah pengantin. Aku pun mundur selangkah dari mikrofon, membiarkan suasana itu mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasakan beban yang menjeratku selama bertahun-tahun terlepas. Luka yang dulu terasa membusuk kini seolah dibersihkan oleh keberanian untuk bicara. Malam itu, bukan aku yang dipermalukan. Justru dialah, mantan suamiku, yang wajahnya kini terbuka tanpa topeng, diperlihatkan pada dunia sebagaimana adanya. Rapuh, penuh hutang, dan terselubung kebohongan. Malam itu, suasana pesta yang semula penuh gemerlap seketika berubah menjadi tegang. Dentuman musik berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang mencekam. Para tamu yang tadinya tertawa kini saling berpandangan. Sebagian menutup mulut dengan tangan, menahan keterkejutan. Aku masih berdiri tegak di depan panggung, menggenggam mikrofon dengan mantap. Hati berdegup kencang, tetapi wajahku tetap tenang. Aku tahu, saat ini semua mata tertuju padaku. Mantan suamiku berdiri di pelaminan, tubuhnya kaku seperti patung. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja penuh. Bapak dan ibu sekalian, suaraku kembali terdengar, kali ini lebih lembut, namun tetap tegas. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin menegaskan bahwa pesta sebesar ini tidaklah sesempurna seperti yang terlihat. Ada tanggung jawab yang belum ditunaikan. Dan sebagai pemilik hotel, tugasku mengingatkan. Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa tamu yang mengenal baik mantan suamiku langsung saling bertanya dengan nada heran. Pemilik hotel ini, dia. Bukankah dia mantan istrinya? Bagaimana bisa? Bukannya dia dulu hanya wanita sederhana itu? Aku menatap wajah mantan suamiku. Pucat, bibirnya bergetar, seolah ingin membalas, namun tak ada kata yang keluar. Di sampingnya, mempelai wanita mencoba tersenyum kaku, tapi senyumnya tampak lebih mirip raut panik. Ibunya menunduk dalam-dalam, sementara ayahnya terlihat meneguk air putih dengan tangan gemetar. Aku bisa merasakan rasa malu yang menyesakkan mereka. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku tahu, lanjutku, bahwa pernikahan adalah momen sakral, sesuatu yang patut dirayakan. Tapi,
Bukankah lebih indah jika dilakukan dengan jujur dan terhormat, tanpa menipu orang lain, apalagi berhutang tanpa niat membayar? Kalimat itu meluncur seperti pisau tajam yang mengoyak lapisan terakhir topeng mereka. Mantan suamiku akhirnya mencoba bicara. Suaranya lirih, bergetar. Kamu sengaja ingin mempermalukan aku, ya? Aku menghela napas panjang, lalu menatapnya lurus. Tidak. Aku hanya ingin kebenaran tidak lagi tertutupi. Kamu boleh menghina aku dulu karena pakaianku sederhana, tapi hari ini aku buktikan bahwa harga diri tidak diukur dari selembar gaun. Dan pesta mewahmu ini berdiri di atas hutang yang belum kamu bayar. Seorang tamu dari jajaran depan tiba-tiba berdiri. Ia adalah seorang pengusaha yang cukup dihormati. Saya kira sudah cukup jelas, ucapnya lantang. Kita semua menyaksikan siapa sebenarnya yang jujur dan siapa yang hanya bersembunyi di balik kepalsuan. Ruangan kembali gempar. Beberapa tamu segera meninggalkan acara dengan wajah kecewa, seakan tak mau lagi jadi bagian dari sandiwara malam itu. Mantan suamiku berdiri kaku, wajahnya semakin pucat, matanya berair entah karena amarah, malu, atau keduanya. Sementara aku hanya meletakkan mikrofon kembali ke meja. Langkahku mantap meninggalkan ruangan, meski sorot mata semua orang masih mengikutiku. Di belakangku, pesta itu sudah kehilangan kemegahannya. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang membeku, tak mampu lagi menutupi kenyataan. Langkahku terasa ringan, meski lantai marmer hotel bergema dengan setiap hentakan sepatuku. Aku meninggalkan aula megah itu dengan senyum tipis di bibir. Senyum yang lahir dari luka lama yang akhirnya menemukan penutupnya. Tidak ada sorak-sorai yang mengiringiku, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang syarat makna, tatapan ratusan pasang mata yang masih terbelalak, dan bisik-bisik yang tak bisa mereka hentikan. Aku tahu, mulai malam ini, cerita tentang pesta pernikahan mewah itu tidak akan dikenang karena gaun pengantin atau dekorasi megahnya. Mereka akan mengingatnya karena kebenaran yang terbongkar, kebenaran yang kubawa tanpa harus meninggikan suara. Aku menoleh sebentar ke belakang. Mantan suamiku masih berdiri kaku di pelaminan, seperti patung tanpa daya. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kebencian sekaligus ketakutan. Di sampingnya, mempelai wanita tampak menunduk, seolah berharap lantai marmer membuka lubang untuk menelannya. Aku tidak membenci mereka lagi. Tidak ada yang tersisa dalam hatiku kecuali rasa lega. Di luar, angin malam menyambutku. Lampu-lampu taman hotel berkelip lembut, kontras dengan hiruk-pikuk kacau yang kutinggalkan di dalam. Seorang karyawan hotel yang mengenalku sebagai pemilik menunduk hormat. "Ibu, terima kasih sudah bersabar dengan semua ini," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ingatan tentang hari-hari ketika aku dihina karena pakaian sederhana, ketika aku dianggap tak berharga, ketika aku dicampakkan hanya karena aku bukan wanita kaya yang bisa dipamerkan. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang akhirnya kutinggalkan di belakang. Aku sadar, kemenanganku bukan terletak pada pesta yang berantakan atau wajah malu mantan suamiku. Kemenanganku ada pada keberanianku berdiri, menegakkan kepala, dan membuktikan bahwa aku bisa bangkit dengan caraku sendiri. Aku tidak butuh balas dendam yang kejam. Yang kubutuhkan hanyalah menunjukkan bahwa harga diri lebih berharga daripada segala kemewahan palsu. Malam itu aku sampai di rumahku, sebuah rumah yang kubangun dengan keringat dan doa. Aku membuka jendela, membiarkan angin malam masuk bersama aroma hujan yang baru saja reda. Hatiku terasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Aku duduk di kursi rotan favoritku, menatap bintang yang bertaburan di langit. Dalam diam, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah menang. Menang bukan karena menjatuhkan orang lain, tapi karena berhasil menjaga diriku tetap berdiri. Aku tersenyum, mengangkat cangkir teh hangat yang sudah kusiapkan sebelum pergi. Kuteguk perlahan, dan dalam setiap tetesnya, aku merasakan manisnya kebebasan. Pesta mereka mungkin berakhir dengan malu,
Tapi hidupku baru saja benar-benar dimulai kembali. Dan aku siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, tanpa lagi menoleh ke belakang.